warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kita semua selalu dalam Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita masih membahas bab 1, yaitu Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Kompetensi dasar memahami kedudukan fungsi Al-Quran Hadis. Definisi atau pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, menyebutkan fungsi hadis, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesimpulan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita melanjutkan pada materi yang akan kita bahas, perkenankan Bapak akan menampilkan sebuah video yang harus kalian perhatikan agar kalian mendapatkan pelajaran dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat Islam kita bukan hanya diwajibkan beriman kepada Allah, tapi juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala macam permasalahan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini salah satu membuktikan jikalau Al-Quran adalah benar kalam Allah atau perkataan Allah, bukan buatan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 53. Yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Masya Allah. Selain itu juga terdapat beberapa bukti kebenaran ayat Al-Quran yang mampu dibuktikan secara ilmiah. Berikut 10 bukti kebenaran Al-Quran yang akan kita bahas. Tetaplah dalam sajian Islam Populer. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sungai di bawah laut. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Benar saja, hal ini baru ditemukan oleh ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis, Jacques Coste. Ketika dia mengeksplorasi bawah laut, tiba-tiba dia menemui beberapa kumpulan mata air luar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu pada saat dia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena itu, profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surah Ar-Rahman ayat 19 hingga. Demikian itu contoh kebesaran Al-Quran. Ya, materi yang akan kita bahas seperti ini, kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Kemudian kalian akan Bapak berikan tugas, yaitu membaca, menghafal, kemudian berdiskusi dengan orang tua, tanya jawab, kemudian kalian menganalisis fenomena seperti tadi, ya. Kemudian kalian mengerjakan tugas nanti akan Bapak berikan. Baik, pengertian dan hakikat Al-Quran. Ya, Al-Quran menurut bahasa dari kata
qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Kemudian Al-Quran menurut istilah yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang membacanya, bagi yang membacanya merupakan ibadah. Itu Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran secara umum, pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Nah, yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang terakhir, yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi atau penyempurna terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Al-Quran sebagai penyempurna. Bagi manusia, fungsi Al-Quran adalah Allah menciptakan manusia di muka bumi, dijadikannya sebagai khalifah, pemimpin, pengatur, ya, agar manusia dapat melaksanakan misi dengan baik menurut Al-Quran sebagai panduan. Jadi Al-Quran itu sebagai panduan manusia di dunia ini, bukan sebagai fajangan, bukan sebagai hiasan. Jadi Al-Quran itu sebagai panduan. Kalau misalkan kita tidak bisa mengoperasikan sesuatu alat, ya pasti selalu ada panduannya agar kita bisa memakainya dengan baik. Seperti itu Al-Quran fungsinya untuk manusia. Tapi nyatanya jarang sekali orang memakai Al-Quran sebagai fungsi, sebagai panduan hidup kita. Kita selalu cuek dengan Al-Quran. Kata Al-Quran kita dilarang seperti ini, tapi kita lakukan. Kata Al-Quran kita harus seperti ini, tapi kita lupa dengan aturan itu. Nah, fungsi Al-Quran juga bisa berdasarkan nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran yang pertama, contohnya Alkitab. Alkitab yang berarti buku. Jadi Al-Quran itu jangan seperti, bukan, walaupun nama lain Al-Quran itu buku, tapi tetap Al-Quran itu Al-Karim yang harus dimuliakan. Jadi buku seolah-olah kita membaca buku. Jangan sampai kita senang membaca buku ini, buku novel, buku cerita, tapi kita malas membaca buku, membaca Al-Quran gitu. Padahal kalau seandainya kita melihat nama lain Al-Quran yaitu Alkitab atau buku, kita harusnya senang membaca Al-Quran. Yang kedua, Al-Furqan yang berarti sebagai pembeda. Jadi Al-Quran itu pembeda yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu Al-Furqan. Kemudian yang ketiga, Al-Zikr yang berarti peringatan. Jadi untuk mengingatkan, untuk berzikir. Jadi jangan sampai kita membedakan apa itu Al-Quran. Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran itu kita seolah-olah kita berzikir kepada Allah. Seolah-olah kita sedang berzikir, mengingat Allah. Bahkan Rasulullah saja mengajarkan kita sebelum tidur kita bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Artinya kita berzikir sama Allah gitu. Nah, yang keempat Al-Huda yang berarti petunjuk. Jelas Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang senang membaca Al-Quran, bagi sebagai panduan seperti itu. Kemudian Al-Qurannya itu An-Nur yang berarti cahaya. Jadi Al-Quran itu penerang kehidupan kita. Kita itu gelap, bodoh. Nah, ketika kita tidak tahu, bacalah Al-Quran, maka akan jadi terang hati kita.
Kemudian yang contoh nama lain Al-Quran Al-Bayyinah. Al-Bayyinah yang berarti keterangan atau bukti yang nyata. Jadi bukti yang nyata bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada orang Islam, yang diberikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW untuk orang Islam. Demikian itu pengertian Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami. Apabila kalian tidak memahaminya, kalian bisa hubungi Bapak melalui WhatsApp atau lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.